datang di simulasi pembelajaran PBL STEM. Teruntuk guru atau calon guru, silahkan disimak dengan baik ya video ini agar pembelajaran PBL STEM dapat berjalan sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Karena ini simulasi untuk guru, maka kami akan memperagakan bagaimana cara mengajar dengan model PBL STEM dengan baik dan benar. Simak dengan cermat ya. Sebelum itu, pastikan RPP yang kamu susun telah menggunakan sintaks PBL yang diintegrasikan dengan STEM. Nah, setelah itu, pastikan juga kamu menggunakan media pembelajaran yang menarik, mendukung, dan tentunya sesuai dengan topik yang akan kamu ajarkan. Karena pembelajaran ini berbasis masalah dan terintegrasikan dengan STEM, maka tentu ada sintaks-sintaksnya dong, dan sintaks-sintaksnya ini akan dimulai pada kegiatan inti. Nah, sebelum masuk kegiatan inti, kita mulai dengan kegiatan pendahuluan ya. Dalam kegiatan pendahuluan terdapat 5 langkah yang harus kamu lakukan. Langkah yang pertama, sebelum membuka pembelajaran, sapalah terlebih dahulu peserta didikmu dan ajaklah mereka untuk berdoa bersama. Langkah yang kedua, berikan motivasi dan apersepsi kepada peserta didik sesuai dengan topik yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Misalnya topik gerak lurus beraturan. Kamu bisa memberikan apersepsi. Seperti contohnya, yang pertama, anak-anak, mengapa kalian bisa datang ke sekolah pada pagi hari ini? Itu jika luring ya. Jika daring bisa ditanyakan juga. Anak-anak, bagaimana kamu bisa pindah dari tempat tidurmu ke meja belajarmu? Kemudian tanyakan juga, mengapa benda bisa berpindah-pindah? Lalu, saat benda tersebut berpindah-pindah, gerak apa yang dilakukan oleh benda tersebut? Dan apa yang mempengaruhinya? Kemudian, langkah yang ketiga, berikanlah kesempatan kepada peserta didikmu untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka terkait dengan apersepsi dan motivasi yang kamu berikan tadi. Langkah yang keempat, sebagai guru, kamu harus memberikan penguatan dan pelurusan konsep terkait motivasi dan apersepsi yang kamu berikan tadi sesuai dengan topik yang diajarkan. Kemudian, langkah yang terakhir dalam kegiatan pendahuluan, yaitu langkah kelima, sampaikanlah kepada mereka alur pembelajaran yang akan mereka tempuh pada pertemuan itu, dan beritahukan kepada mereka mengapa mereka harus belajar materi tersebut dan tujuan-tujuan yang akan dicapai terkait dengan topik-topik tersebut. Selanjutnya pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini terdapat 4 sintaks. Sintaks yang pertama adalah orientasi masalah. Pada orientasi masalah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu langkah pertama dengan membagi siswa pada beberapa kelompok. Kemudian, siswa dapat dituntun untuk bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, setelah siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing, langkah kedua yang dapat dilakukan adalah memberi rangsangan dengan menyajikan masalah-masalah yang akan diselesaikan pada materi gerak lurus beraturan. Kemudian, langkah ketiga yaitu siswa dituntun untuk mendiskusikan masalah tersebut bersama anggota kelompoknya. Dan kita dapat berpindah ke sintaks selanjutnya. Sintaks kedua. Sintaks kedua adalah sintaks mengorganisasikan belajar. Nah, pada sintaks ini, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menuntut siswa untuk mencari tambahan informasi atau sumber belajar yang relevan dengan materi gerak lurus beraturan. Nah, langkah kedua yaitu dengan menyisipkan sedikit penjelasan tentang materi gerak lurus beraturan. Kemudian, langkah ketiga adalah dengan menuntun siswa untuk menyampaikan pengetahuannya tentang gerak lurus beraturan sesuai dengan kemampuannya. Jika siswa telah menyampaikan pendapatnya tersebut, maka langkah keempat yaitu guru dapat melakukan pembenaran dan juga penguatan konsep mengenai materi gerak lurus beraturan. Kemudian kita menginjak pada sintaks yang ketiga, yaitu
membantu siswa untuk menginvestigasi individu atau kelompok. Nah, pada sintaks ini yang dapat dilakukan langkah pertama yaitu dengan menuntut siswa untuk melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang telah diberikan. Kemudian, langkah kedua yaitu guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor ruang praktikumnya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, jika praktikum telah selesai dilaksanakan, maka langkah ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan menuntut siswa untuk membereskan peralatan praktikumnya ke tempat yang semula. Selanjutnya adalah sintaks yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada sintaks ini, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meminta semua kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil praktikum yang telah didapatkan. Nah, presentasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menyajikan data percobaan, selanjutnya hasil diskusi, dan juga kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, pada langkah ini, siswa juga dapat dituntun untuk melakukan tanya jawab atau diskusi antar kelompok. Nah, jika presentasi telah dilakukan, langkah kedua yang dapat dilakukan yaitu mengarahkan siswa untuk mendesain tugas proyek yang sudah direncanakan di RPP. Sintaks yang kelima yaitu mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, lakukanlah refleksi terkait pembelajaran hari ini yang dimulai dengan rangsangan masalah, kemudian penyajian materi gelak lurus beraturan yang menggunakan media pembelajaran yang dipilih, dan percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, langkah yang kedua, sampaikanlah konsep dan penjelasan dengan benar agar siswa tidak mengalami kebingungan mengenai konsep yang telah dia pelajari. Langkah selanjutnya, tawarkanlah kepada peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami seperti materi atau media atau praktikum dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah tidak ada yang bertanya, berikanlah soal uji kemampuan tingkat tinggi kepada peserta didik. Pada musim daring ini, bisa menggunakan Google Form sebagai media untuk membuat soal. Langkah selanjutnya, setelah menyelesaikan soal, berikan kesimpulan atas tujuan yang sudah tercapai, dan jangan lupa berikan motivasi agar peserta didik tetap semangat dalam belajar. Kemudian, langkah terakhir, tutuplah kelasmu dengan ceria dan menyenangkan agar peserta didikmu juga merasa ceria dalam mengakhiri pembelajaran. Usai sudah perjumpaan kita hari ini. Seperti itulah pembelajaran model PBL STEM yang baik dan benar. Jika ingin pembelajaran kamu berhasil, gunakanlah model ini. Dan yakin bahwa peserta didik kamu mampu mengikutinya dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.